Hukumnya pakai hukum Islam yang berasal dari Taurat. Hukum kisos itu dari Taurat, mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa. Anda kurang tuntas ketika Anda tadi mengatakan bahwa kalau terjadi dialog kemudian bisa membayar diat. Anda kan mau menyamakan supaya Bahar ini dialog, supaya bayar diat. Lah kesalahannya apa? Tidak bisa disetarakan. Kesalahannya Bahar itu memaki-maki. Dia mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi yang ke-26. Saya juga heran. Orang seusia muda begitu kok ke-36. Habib Lutfi aja sudah ke-40 kok. Ke-26 bagaimana? Makanya ini Departemen Agama bersama dengan kepolisian, bersama Departemen Kesehatan, bersama dengan Dikbud, kalau dulu Dikbud atau sekarang pendidikan, harus membentuk tim, kemudian datang ke Turki, di sana disimpan rambutnya Rasulullah. Cobalah orang-orang yang ngaku-ngaku Habib, Hubub itu, coba dites DNA-nya. Kalau memang benar kita hargai. Sebagaimana yang dihargai oleh pemerintahan di Arab Saudi kalau memang Habib benar. Dan emang Habib-Habiban tok, ngaku-ngaku tok. Indikatornya sederhana kok. Rasulullah itu dipuji oleh Allah sebagai pemilik akhlakul qulub, akhlak yang sangat mulia. Bahkan di Al-Quran dituliskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka apel tidak akan jatuh dari jauh dari pohonnya. Kalau jauh itu pasti apel yang kena angin lesus atau kena angin topan atau dipangan codot gitu loh. Buah yang dipangan codot atau kampret itu ya begitu, bisa jauh di mana-mana. DNA itu memberikan kepastian. Jadi jangan kemudian berjualan. Nabi berjualan agama. Bahwa kepingin struggle of power, silahkan, sah-sah saja. Untuk mencapai kekuasaan, silahkan, sah-sah saja. Di negara Indonesia memberikan jaminan, siapapun saja. Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan, semua saja warga Indonesia berhak menjadi presiden, berhak dipilih dan memilih. Loh, kurang apanya? Tapi jangan kemudian membodohi rakyat. Rasulullah pernah memaki apa enggak? Enggak pernah. Rasulullah yang senantiasa dizalimi. Sampai terjadi perang Badar itu Rasulullah dizalimi. Maka muncullah ayat supaya kita saatnya untuk berjihad. Loh gitu loh. Berjihad. Tetapi Rasulullah setelah perang Badar dengan peperangan yang luar biasa, dengan perbandingan antara 3:1. Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kita sudah memenangkan perang besar. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? La, bukan. Sesungguhnya perang yang besar itu adalah perang jihadul akbar. Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, perang melawan diri sendiri. Dan ini konsisten Rasulullah mengatakan begitu karena ada sahabat yang jagoan perang. Kalau perang dia paling di depan dan banyak membunuh lawan. Ketika Rasulullah dilapori bahwa si fulan begini apa jawab Rasulullah? Dia matinya kafir. Dan benar, karena kemudian dia perang lukanya tidak terhitung, dia tidak tawakal Allah. Dia bunuh diri, menghabisi dirinya. Nah itu yang disebut kufur. Jadi Islam itu demikian rigid. Maka kalau baca sejarah yang tuntas, jangan sepotong-potong begitu. Apalagi kamu labeli untuk kebenaran Islam. Berbahaya. Kalau saya boleh menghimbau,
ngomongnya nggak usah disiarin di TV lah. Lagian orang Islam sama orang Islam debat begitu sama-sama nggak pahamnya semua. Kayak di TV One itu orang pada nggak paham agama berdebat seolah-olah mewakili Islam yang benar. Kacau. Yang jelek Islamnya. Sekarang ini penampilan dari kelompok-kelompok radikal itu melahirkan presiden buruk. Dan kemudian orang yang mau beragama Islam jadi berpikir, kok jahat amat Islam, merugikan dakwatul Islam. Jadi kalau ayatnya tadi iman, kemudian jihad, kemudian hijrah, Mas Eki tolong dibaca ayatnya yang benar. Kalau surat Al-Baqarah 216 tidak menyebutkan itu. Anda ngawur ini kayak satu pendakwah yang Gus Nur apa siapa itu. Anda ngawur, sekali-sekali baca buku dah, baca kitab dah. 200 ayat Al-Baqarah 216 bunyinya tidak begitu. Saya tidak bacain lah, nanti sampai pada Coba lah baca sendiri, pulang nanti renungi, dibaca ulang. Ada nggak yang menyebutkan tujahidu fisabilillah bi amwal wa anfus? Innalladzina amanu, dari iman. Didasarkan agama Islam didasarkan dari surat Al-Baqarah iman, kemudian jihad, kemudian hijrah. Anda keliru. Lah ini ditonton ratusan juta manusia. Ketika pijakan ayatnya salah, Islam yang jelek, bukan sampean. Seolah-olah kitab suci itu mengajarkan kayak begitu. Lalu memberikan penegasan diksinya bahwa harus jihad untuk mencapai damai. Bagaimana bisa damai kalau tidak perang dulu? Lu ayat mana yang membaca begitu itu? Anda sembrono, Mas Eki. Jadi jangan berbicara di balik penasihat hukum. Kalau memang sampean mau berjihad dengan jiwa raganya, sampean pimpin dong. Jangan lari ya kalau ketemu dengan patriot Garuda Nusantara. Jangan lari. Kita bisa berhadapan ini kalau sampean mau menunjukkan kekhilafahan, mau mengaplikasikan ajaran agama Islam yang sampean salah tafsiri, coba pimpin pasukan, ketemu saya. Tapi jangan lari ya. Orang sudah banyak yang kehabisan sabar, Mas Eki. Kalau jagoan bener jangan cuma ngomong. Kayak Haikal Hasan itu jangan cuma ngomong. Ngadu orang, semua disuruh bergerak. Pemimpin sejati kayak Salahuddin Al-Ayyubi berada di depan, bukan cuman kompor, bukan hanya jadi pendekar kipas sakti. Masa Anda nggak paham sih? Bakul sate itu loh, bakul sate itu ngipas. Kalau satenya matang selesai kok. Anda kok nggak selesai. Ngipasi bangsa dan negara rakyat Indonesia untuk berperang terus. Kayak seolah-olah Anda ini jagoan banget. Penasihat hukum ya penasihat hukum. Tapi kalau ada anak muda yang kurang ajar, memaki-maki seorang jenderal, jangan dibela dong. Anda tahu agama kok. Orang yang tidak mengenal akhlak, menjatuhkan moral bangsa, menjatuhkan moral pemimpinnya, menjatuhkan moral umat Islam, Anda bela. Cari duit yang benar dong. Cari duit kan masih banyak boir-boir yang kaya-kaya lah. Tapi jangan begitu. Kita malu jadi orang Islam. Anda mengatakan umat Islam. Maka mulutmu harimaumu. Jangan waton ngomong, tapi ngomong yang waton. Maka sebelum berbicara difikir. Orang Jawa begitu. Apalagi agama. Tidak semua yang datang ke Imam Malik, tidak semua yang datang ke Imam Hambal, tidak semua yang datang ke Imam Abu Hanifah, tidak semua yang datang ke Imam Syafi'i membawa pertanyaan, beliau mengeluarkan fatwa. Kalau memang tidak paham benar,
Apalagi menggunakan dasar ayat-ayat yang sampean sendiri nggak baca. Agama jadi downgrade, Islam ini jadi downgrade, kualitasnya jadi rendah. Kalau memang Anda itu berjihad dan Anda tidak suka dengan pemerintahan ini, datangin dong Jokowi, datangin dong Dudung, Jenderal Dudung, datangin dong Jenderal Muldoko, datangin dong Jenderal Luhut Panjaitan. Mas Jokowi welcome kok. Tapi jangan kamu semprot dengan mimbar-mimbarmu. Itu liar namanya, itu tidak ajaran Islam. Jangan kamu anggap itu sebagai demokrasi. Setelah ditangkap baru ngajak dialog. Kenapa tidak dialog dulu baru ngomong? Dialog dulu dong. Isi dompetmu itu berapa? Isi dompet saya sekian. Sudah sama-sama tahu isi dompetnya, baru engkau melakukan transaksi. Bagaimana seandainya kalau mengurus bangsa ini sampean begono, saya tak begini. Itu namanya demokrat sejati. Seorang Bung Hatta berbeda politik dengan Bung Karno. Dia tidak membenci orangnya, tidak memaki-maki di jalan-jalan, tidak pakai toa nyewa truk kemudian ngomong sak karepe sendiri. Ini Departemen Agama memang harus dikasih taji. Kayak Basalamah ini menampilkan tafsir ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbahaya sekali. Dan ini menjadi virus, lebih virus daripada COVID. Karena meracuni hati. Ada anak-anak kecil yang dididik kemudian sudah ngomong soal jihad. Masya Allah. Jihad apa? Kalau ini negara darul harb, negara dalam keadaan perang, boleh Anda mengatakan jihad. Negara aman kok. Mulai presiden sampai RT-nya orang Islam kok. Sampai katakan darul harb. Bagaimana? Bahwa sampean masih bebas ngomong di TV-TV. Kamu masih tidak percaya, tidak terima kasih saja. Coba kamu ngomong begitu di Arab sana. Ini loh, mari kita legowo sama-sama. Anda mewakili hukum, jadikan Pak Hukum itu sebagai panglima. Artinya adalah kalau komitmen kebangsaan yang namanya demokrasi melalui mekanisme 5 tahunan sudah memenangkan seseorang, komitmen dong, dukung sampai selesai. Makanya saya katakan kepada santri-santri saya, sudah jangan ribut soal Anies. Anies mau bagaimana, itu tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Dan dia menang jadi gubernur. Ya sudah, selesaikan sampai selesai. Bahwa tanggung jawabnya kepada manusia tidak benar, itu urusannya dia. Tanggung jawabnya tidak benar, nanti akan diminta tanggung jawaban oleh Allah. Tanggung urusannya dia. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kan begitu, jadi ada pilah-pilahnya. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan engkau pakai mindset berpikirmu negara khilafah, lalu hukum Al-Quran sebagai engkau jadikan sebagai hukum manusia. Itu sama merendahkan Al-Quran. Gak layak hukum Al-Quran digunakan untuk hukum manusia itu. Karena terlalu sucinya, apalagi untuk bernegara, rebut kekuasaan, nggak layak. Karena kalau ada orang yang melanggar hukum ketika Quran engkau jadikan dasar, pelanggarnya melanggar hukum Al-Quran, kafir. Loh, masa penjara semuanya isinya orang kafir? Padahal teman-temanmu kan banyak yang kemarin-kemarin itu jadi koruptor. Gimana? Gubernur Sumatera sana, gubernur yang semula jihad ternyata koruptor. Menabrak hukum. Kalau itu digunakan hukum Al-Quran, kafir itu. Hati-hati dong. Sudah bagus-bagus ini para founding father bernegara dengan nyaman dan aman. Ada batas agama, ada batas hukum negara. Indonesia bukan negara agama, tapi
tapi negara yang diatur oleh hukum formal, penduduk dan pemimpinnya beragama. Beragama tidak satu loh, bukan tunggal loh. Sekurang-kurangnya ini ada 7 agama, ditambah Bahai yang diresmikan oleh pemerintah. Jadi kalau mau menggunakan kitab suci sebagai dasar hukumnya, disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan Al-Quran untuk menghukumi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Zoroaster. Bukan. Anda salah besar membaca itu. Buka lagi Piagam Madinah, biar paham. Oke, Mas Egi Sujana, kita kan dulu sama-sama dukung Mas Wiranto, satu pesawat. Dulu sampai nggak begini-begini amat. Kenapa sekarang jadi begini? Sudahlah, kita ini sudah tua-tua. Teman-teman kita sudah pada mati. Mari ikuti Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada contoh yang baik. Maka kalau ada membela katanya mengaku keturunan Nabi, dilihat saja genetikanya orang itu pasti tidak jauh, bahkan mirip. Lah kalau Rasulullah maki-maki nggak pernah, bugot nggak pernah, ini nggak pernah, menghina orang nggak pernah, apalagi mukulin anak nggak pernah. Bahkan ketika ada sahabat yang minta Pak, karena nggak sengaja Rasulullah itu ketika membawa tombaknya mengenai dadanya sahabat, namanya sahabat Akasah, dia rela kok membuka baju untuk dibalas. Sahabat Akasah yang lari-lari di samping Rasulullah membawa tombaknya itu terkena tombak gagangnya. Dia mau minta hukum balas. Sampai Sayyidina Abu Bakar marah-marah karena udahlah, aku ini saudaranya, sahabatnya, 2 orang di dalam gua ketika hijrah, saya bersama Rasulullah, balas kepada saya. Rasulullah mengatakan, tidak usah Sayyidina Umar, balas kepada saya, dia adalah junjunganku, menyakiti dia menyakiti aku, maka kalau engkau kepingin menyakiti dia, sakiti aku. Tidak usah wahai sahabatku Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, aku adiknya, akulah yang menggantikan pembaringannya ketika diancam oleh kafir Quraisy mau dibunuh ketika mau hijrah. Aku balas, aku menantunya. Jangan wahai Sayyidina Ali, juga Sayyidina Utsman begitu. Lalu apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sudah memasangkan diri untuk dibalas dengan gagang tombak, dipukul dengan gagang tombak oleh Sayyidina Akasah. Sayyidina Akasah meletakkan tombak itu dan memeluk Rasulullah sembari mencium. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku kepingin mencium engkau, tetapi mana mungkin aku memelukmu kalau aku tidak meminta hakku dengan hukum kisos ini. Karena barang siapa yang menempel di badanmu, mencium wangi tubuhmu, menjadi barier entry untuk saya supaya tidak masuk di dalam neraka. Tanda cinta. Tidak pernah Rasulullah itu menyakiti. Itu tidak sengaja ketika perang membawa tombak diserahkan, karena saking cepatnya menerima terkena lempengnya. Ini kalau di bahasa Jawanya lempeng. Minta dibalas pun, dikisos pun Rasulullah bersedia. Ini cara-cara kehebatan, kehalusan, kelembutan Rasulullah. Bahkan di dalam hukum. Jadi tidak kemudian dikemukakan seperti Mas Egi, mata dibayar mata, kalau anu ada diat. Enggak, Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya ini puasa. Iya, karena ini bulan Ramadan, kata Rasulullah. Iya, tapi karena saking nggak tahan, saya berhubungan dengan istri saya. Loh,
kan tahu bahwa berhubungan di siang hari pada saat puasa itu engkau didenda 2 kali hari yang kamu tidak puasa. Ya Rasulullah, sebulan saja saya nggak kuat, apalagi ini harus bayar 2 bulan. Ya sudah, kamu bayar denda. Ya Rasulullah, dendanya apa? Memberi makanan selama ini, selama puasa yang engkau tinggalkan, dan dendanya ini kepada orang. Ya Rasulullah, saya orang miskin, bagaimana saya memberi makan dia? Ini tak kasih kurma ini, bayarkan dendamu kepada mereka karena kamu miskin. Ya Rasulullah, saya di antara orang-orang miskin di desa sayalah yang paling termiskin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian? Kurma itu dibawa pulang. Ya udah, kena bawa pulang untuk anak istrimu. Jadi enggak, hukum zaman Rasulullah tidak berwajah bengis, tidak seperti yang sekarang ini, hukum lebih tajam ke bawah daripada ke atas. Rasulullah memberikan contoh, jadi nggak ada celah di dalam diri Rasulullah itu keburukan terjadi. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, berceramah memaki-maki, Rasulullah suaranya lembut, jiwanya penuh dengan seni. Makanya setiap saat ketika beliau tidak bisa tidur, dia mendatangi sahabat Tolkah. Sahabat Tolkahnya jadi bingung, kenapa ya Rasulullah engkau datang ke tempatku? Cobalah bacakan Al-Quran untukku. Loh, bukankah wahyu Al-Quran itu datang kepada engkau? Iya, tetapi suaramu lembut mendayu-dayu. Karena lembutnya hati. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa wal qawiyul aziz. Allah sendiri lembut, Allah itu latif, maka harus didekati dengan kelembutan hati. Tidak mungkin Allah kok didekati dengan orang yang hatinya kemeroncal, ahli godop, yang suka marah-marah. Tidak mungkin. Kelembutan Allah itu hanya bisa dijangkau oleh kelembutan hati kita. Kelembutan hati kita bisa tercapai karena kita dzikir. Dzikir itu adalah buahnya takwa. Takwa itu diamplas dengan alladzina yunfikuna fisyara wa dara wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Memberi maaf, mensedekahkan harta bendanya, berbuat kebaikan. Enggak ada satupun dari iman yang merupakan akarnya takwa itu menunjukkan kekerasan. Oh, ini jadi saudara sekalian sebangsa dan setanah air, sudah saatnya para kiai-kiai NU membuka diri. Apalagi ini Gus Stakuf Yahya ini, putranya Kiai Haji Khalil Bisri. Kiai Haji Khalil Bisri putranya Kiai Haji Bisri Mustafa. Dia adalah pengarang tafsir Al-Ibris yang luar biasa. Maka nggak usah underestimate, datangi. Beliau orang-orang baik dan insya Allah memimpin NU dengan baik. Jadi daripada Anda sudah mentasbihkan diri sebagai ustadz, lalu menafsirkan Al-Quran semena-mena, lalu menjadikan dasar hujah-hujah, atau tetapi ternyata nggak benar. Saya cek ini Al-Qurannya, saya cek di ayat Al-Baqarah 216, nggak ada kata-kata jihad, hijrah, nggak ada kata-kata itu. Coba sama-sama deh kita buka kitabnya. Hanya menjelaskan soal qital. Oke? Jadi
saya yakin di hatinya Kang Egy Sujana masih ada kebaikan. Yang saya kemukakan adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Bernasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.